anhu, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat siapa Nabi al-ida, pada salat id, bila adzanin, dengan tanpa adzan, wala iqamatin, dan tanpa iqamah. Akhraja, meriwayatkan pada hadis siapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa asluhu, dan adapun asalnya hadis itu fil Bukhari, di dalam kitab Bukhari. Jadi salat Idul Fitri maupun Idul Adha itu adalah salat yang hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan. Memang ada sebagian ulama yang berpendapat wajib, ya, tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa sholat id itu hukumnya sunnah muakkadah. Termasuk sholat sholat id itu adalah sholat sunnah yang paling utama dari seluruh rangkaian sholat sunnah yang lain. Nah, karena sholat sunnah, maka Nabi mengajarkan tidak perlu adzan, tidak perlu iqamat. Karena adzan maupun iqamat itu hanya diberlakukan untuk sholat fardu, yaitu sholat 5 waktu dan sholat Jum'ah saja. Selain 5 waktu dan Jumat tidak pakai adzan semuanya, baik itu Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, gerhana, dan lain sebagainya, maka cukup dengan as-shalatu jami'ah, biasanya gitu, as-shalatu jami'ah, tidak perlu adzan. Jadi lah, kalau gunanya adzan sih banyak. Kalau gunanya adzan diantaranya adalah kalau ada orang kesurupan itu diadzani. Ada petir jedar adzan. Ada orang mau berangkat bepergian jauh, adzan. Orang ketika anak baru lahir diadzani. Kemudian orang mati diadzani. Ya, itu manfaatnya adzan. Jadi kalau untuk sholat, adzan itu hanya diberlakukan pada sholat fardu saja. Ya, sholat fardu saja. Di antaranya adalah sholat Jum'ah. Lah, bagaimana umpamanya pakai adzan? Ya, namanya bid'ah itu namanya. Udah tak pakai adzan kok adzan. Nah, kesimpulan hadisnya adalah bahwa pertama, ada masyru'iyatil adzan wal iqamati li sholatil idaini. Jadi tidak disyariatkannya adzan dan iqamat di dalam sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang kedua adalah jawazu khurujin nisa'i ilal musalla. Oh, ini yang di sini ada hadis di dalam itu penjelasannya bahwa Faja'alan nisa'a yusirna ila adhanihim wa khuluqihim. Tapi di penjelasan, bukan di matan. Nah, makanya salah satu kesimpulannya adalah bahwa boleh perempuan itu sholat di masjid, sholat di musola, sholat di lapangan, nah itu boleh saja.
Hanya kalau ulama-ulama di dalam fikih itu memberikan batasan. Jadi perempuan yang cantik, yang masih banyak tingkahnya, endel, itu tidak boleh, ya tidak boleh, karena itu mengganggu stabilitas jamaah. Jadi orang yang cantik kemudian masih banyak tingkahnya, karena sekarang apalagi sekarang ini apa-apa selfie, ya. Maka oleh ulama-ulama tidak dibolehkan. Ilatnya bukan tidak boleh orang perempuan ikut berjamaah, karena efeknya saja, karena efek negatif dari perempuan tadi itu. Tapi kalau perempuan udah tua, nenek-nenek udah tua, ya, nah itu tidak apa-apa, itu silahkan, aman dan terkendali. Aman dan terkendali. Tapi dalam konteks Indonesia tidak bisa begitu. Indonesia ini kalau lebaran itu ya keluar semuanya, kita tidak bisa batasi, ya, tidak bisa batasi. Jadi laki-laki perempuan, kemudian bajunya baru semuanya, kan gitu. Jadi kalau zaman dulu mungkin bisa lah, sekarang ke Masjidil Haram, ya. Yang ke Masjidil Haram itu kan sekarang artis-artis itu trennya malah apa namanya, plesirnya itu umroh, nah kan itu sekarang ini, ya. Artis-artis yang cantik-cantik, ganteng-ganteng itu trennya, plesirnya adalah umroh. Nah itulah malah lebih mengganggu stabilitas keimanan. Yang ketiga adalah istihbab wa'dil imami lin nisa'i yaumal 'idi wa khassihinna 'ala shadaqati wa ghairi dzalika. Disunahkan imam itu atau khatib untuk memberikan nasihat kepada para perempuan-perempuan pada Idul Fitri maupun Idul Adha, dan mendorongnya supaya suka terhadap sedekah. Alhamdulillah semakin ke sini mulai banyak gerakan-gerakan sedekah, terutama hari Jumat, yaitu Jumat berkah. Santri itu kalau ada Jumat berkah itu sholatnya di belakang. Sholatnya di belakang, begitu salam langsung ber. Yang keempat adalah jawazu talabis shadaqati lil muhtajin. Boleh orang itu meminta atau mencari sedekah bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi apalagi orang yang memang secara fisik tidak memungkinkan untuk bekerja dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah jawazul maqsadaqatil mar'ati maliha biduni idni zaujiha. Jadi perempuan itu boleh mensedekahkan hartanya sendiri tanpa izin suaminya. Umpamanya gini, kan sekarang itu perempuan pada banyak yang bekerja, entah jadi ASN, entah kerja di bank atau kerja di apalah gitu, perusahaan-perusahaan, mereka punya penghasilan. Nah, dari penghasilannya itu dia umpamanya bersedekah untuk keluarganya, untuk bapak ibunya,
itu boleh saja. Tapi kalau harta suami harus izin suami. Ya, kalau harta suami, umpamanya uang belanja. Kalau dari uang belanja itu harus izin suami, umpamanya sebulan dikasih berapa, 2 juta umpamanya. Ya bagaimana itu bisa cukup umpamanya untuk sebulan. Jadi tidak boleh kemudian disedekahkan kepada orang lain tanpa izin suami. Nah, seperti itu. Tapi kalau penghasilannya sendiri, kayak tadi ada perempuan yang sekarang ini hampir perempuan banyak yang jadi pengusaha, jadi ASN, jadi karyawan, karyawati itu ya, jadi di bank atau apa, maka dia dari penghasilannya boleh untuk mensedekahkan. Yang keenam adalah mubadaratun niswati bisadaqati bima ya'izu alaina min khullihinna. Jadi orang untuk segera sedekah dengan apa yang dia dari perhiasan-perhiasan yang dia miliki, itu boleh. Itu beberapa kesimpulan dari hadis di atas. Nah, sekarang wa'an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Karena ada siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yusolli, tidak sholat siapa Nabi qabla sholatil idi, sebelum sholat id, sayan pada sesuatu. Fa idza raja'a, dan ketika kembali siapa Nabi ila manzilihi, ke rumahnya Nabi, sholat, maka sholat siapa Nabi rakaataini, 2 rakaat. Rawa meriwayatkan pada hadis siapa Ibnu Majah bisnadin hasanin, dengan sanad yang baik. Jadi Nabi itu sebelum sholat id tidak melaksanakan sholat sunnah, ya, sholat sunnah. Artinya sholat sunnah yang kaitannya dengan id. Tapi kalau orang yang masuk masjid, sholatnya kok di masjid, sholat idnya masuk masjid, maka sunnahnya itu karena masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Lah, yang repot itu kalau di lapangan, karena tidak ada sholat tahiyat lapangan, ya. Kadang-kadang saya lihat itu ketika ngimam, saya kan sering juga ngimami id di lapangan. Ada orang datang itu mungkin karena biasa sholat tahiyatul masjid, jadi di lapangan juga sholat sunat. Wah, tahiyat lapangan atau apa? Tidak ada sebetulnya, ya. Tidak ada sholat tahiyat lapangan. Musola saja tidak ada. Jadi karena sholat tahiyat hanya sholat tahiyat al-masjid. Sama dengan orang i'tikaf, itu yang boleh ya di masjid. Selain masjid tidak bisa. Sama dengan orang yang sedang haid, sedang nifas, maupun sedang junub umpamanya. Habis junub, orang atau haid tadi tidak boleh diam di dalam masjid. Tapi kalau di musola, di lapangan boleh, ya. Tapi kalau dalam masjid tidak boleh.
Kesimpulan hadisnya adalah adam sholatin nafli qabla sholatil idi, yaitu tidak adanya sholat sunnah sebelum sholat id. Wa taqaddama tafsilu dzalika biwil hadis, yaitu sudah ada rinciannya pada ketika hadis 78. Nah, yang kedua adalah masyru'iyatu sholati raka'ataini fil manzil badar ruju'i min sholatil idi. Jadi disyariatkan kalau pulang dari masjid habis sholat id nyampe rumah sholat sunnah. Lah, sholat sunnah di sini ya terserah, mau sholat sunnah mutlak boleh, sholat duha juga boleh. Karena waktunya itu ya waktu-waktu duha. Wa anhu, dan dari Abi Sa'id. Qala berkata siapa Abi Sa'id, karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yakhruju, keluar siapa Nabi yaumal fitri, pada hari Idul Fitri, wal adha, dan salat Idul Adha, ilal musalla, ke tempat salat. Wa awwalu syai'in, dan adapun permulaan sesuatu, yabda'u, yang memulai siapa Nabi bi, dengan syai' itu as-salatu, salat. Summayan sharifu, kemudian bubaran siapa Nabi. Fayakum, maka kemudian berdiri siapa Nabi muqabilan nasi, halim menghadap kepada manusia. Wan nasu, hale adapun nas itu ala sufufihim, atas barisan-barisan manusia. Fayaidu, maka menasihati siapa Nabi kepada nas, wa ya'muruhum, dan perintah siapa Nabi kepada nas. Muttafaqun alaih. Jadi sholat id itu sholatnya duluan, baru kemudian khutbah. Ini sebetulnya yang dimaksud adalah khutbah. Jadi kalau sholat Jum'ah, khutbah dulu baru sholat Jum'ah. Kalau Idul Adha, Idul Fitri, sholat dulu baru kemudian khutbah. Kemudian sholat gerhana juga sama, sholat dulu baru kemudian khutbah. Jadi seperti itu. Mengenai syarat rukunnya sama saja, hanya nanti ada tambahan diantaranya. Kalau khutbah id, takbirnya di awal khutbah pertama itu 9 kali, pada khutbah kedua 7 kali. Nah gitu. Kesimpulannya bahwa masyru'iyatul khuruji ilal musalla li ada'i salatil idi, yaitu disyariatkannya keluar ke musalla, ke tempat sholat. Nabi sholat itu bukan sholat di lapangan-lapangan itu. Yang dimaksud itu memang musalla ketika itu, tempat sholat. Hanya tempat sholatnya ketika itu belum kayak masjid sekarang ini. Ya, dulu itu ya belum ada keramiknya, belum ada karpet, belum macam-macamnya, masih tanah. Makanya suatu saat ketika ada orang A'rabi, orang kampung, tiba-tiba kebelet pipis, tidak tahu kalau itu masjid.
Lah kok pipis di masjid? Karena nggak tahu kalau itu bangunan masjid. Kalau ini kan kelihatan, masa orang mau pipis di sini kan ya kebangetan banget. Itu saking orang nggak tahunya kalau itu adalah masjid. Jadi tempat sholat ketika itu ya sangat sederhana. Ya kita bayangkan lah itu 1.500 tahun yang lalu gitu loh. Ya, orang Depok katakan 30 tahun yang lalu saja yang masih primitif ya kira-kira ya. Nah ini apalagi 1.500 tahun yang lalu. Masya Allah. Orang tahun 40-an, 45, tahun 50 itu orang itu pakaian itu masih kayak itu loh, karung itu. Saya diceritain oleh bapak saya itu kainnya ya kayak bukan kain itu kayak goni itu. Dan itu kalau punya baju itu hanya satu. Hanya satu. Jadi kalau udah udah apa namanya kira-kira sudah penuh, keringatnya udah banyak, itu rendam di dalam kolam itu, dituju dan ditaruh di atas, orangnya itu berendam berendam di dalam kolam itu nunggu keringnya coba. Itu orang dulu kayak gitu. Jadi ya karena pakaiannya hanya satu, jadi dicuci orangnya karena enggak pakai apa-apa ya akhirnya berendam di dalam. Sekarang Masya Allah orang itu bisa beli tiap hari, beli baju sekarang ini apalagi online begini ini Mas. Kemudian takdim, jadi datangnya ke sholat ke tempat sholat. Jadi menurut para ulama juga memang yang baik itu ya di masjid. Karena apa? Lebih bersih, ya, lebih bersih, bisa iktikaf dan sebagainya. Bisa sholat tahiyatul masjid. Kalau di lapangan itu biasanya banyak kotorannya kambing, kotoran sapi, ya kadang-kadang seperti itu. Kemudian tidak bisa tahiyatul masjid, tidak bisa iktikaf dan sebagainya. Yang kedua adalah takdim sholatil Id alal khutbati. Jadi mendahulukan sholat baru kemudian khutbah. Jadi sholat dulu baru kemudian khutbah. Itu baik Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana bulan, gerhana matahari, ya, itu sama. Jadi istisqa juga sama. Jadi yang sholat sunnah itu apa? Sholat dulu baru kemudian khutbah. Tapi kalau sholat Jum'ah apa namanya, khutbah dulu baru kemudian sholat. Yang ketiga, ada wujudi minbarin fil musalla likauni sholati fi ghairil masjid. Jadi tidak adanya mimbar ketika itu di tempat sholat itu. Likauni sholati karena sholatnya itu fi ghairil masjid, di selain masjid. Jadi berarti musalla bukan masjid. Kalau masjid ada mimbarnya, ya, masjid ada mimbarnya. Bahkan orang-orang dahulu itu masjid itu apa mimbarnya itu tertentu khas. Jadi mengapa kok pakai tongkat umpamanya? Itu karena sunnah Nabi itu selalu pakai tongkat atau pakai apa namanya itu busur kalau khutbah. Kemudian kalau dulu itu naik enggak begini modelnya, ini terbuka. Jadi lantainya 3. Jadi karena itu untuk memahami itu akidah, syariah, hakikat. Jadi ada tiga apa? Ada 3 apa gujringnya? Undang-undangan ya bahasa Indonesia apa? Hah? 3 tingkat ya. Jadi itu seperti itu. Jadi tidak seperti ini, tidak seperti ini.
Jadi terbuka, orangnya di atas. Itu di masjid-masjid lama seperti itu, di Pondok Tebu Ireng, Pondok Denanyar, Pondok Tambak Beras, di Pondok Lirboyo, Ploso, modelnya sama, mimbarnya itu. Ya, kalau di sini itu di mana ya? Yang saya masih ketemu itu ada, tapi jarang. Itu di Pangkalan Jati kayaknya ada itu. Ya. Yang lain udah model begini yang lain. Kemudian muhtawiyatul khutbati amrun wa wa'dun. Jadi isinya khutbah itu adalah tentang perintah-perintah kebaikan dan nasihat-nasihat. Isinya khutbah itu. Makanya kalau khutbah itu kadang-kadang ya orangnya sudah sedikit karena udah pada pulang biasanya. Udah selesai itu, udah beruduk-beruduk pada pulang. Bahkan ada itu khotib dipamiti oleh jamaah itu setelah sholat, kemudian mau khutbah, ada jamaah datang, Pak khotib saya sorry pulang duluan. Ada yang begitu. Nah, an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala dawu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam at-takbiru adapun takbir fil fitri di dalam salat Idul Fitri itu sab'un 7 kali. Fil ula di dalam rakaat yang pertama. Wa khamsun dan 5 kali fil ukhra di dalam rakaat yang lain. Wal qiraatu adapun bacaan ba'dahuma setelah takbir itu kiltaihima, yaitu ya keduanya seperti takbir dan tadi 7 dan 5 tadi. Akhraja meriwayatkan pada hadis siapa Abu Dawud wa naqala dan menukil siapa Tirmidzi anil Bukhari tashihahu pada mentashih hadis. Jadi Nabi mengajari bahwa dalam sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, ketika sholat pada rakaat pertama takbirnya 7 kali. Jadi selain takbiratul ihram itu Allahu Akbar, takbiratul ihram kan, kemudian baru Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah itu 7 kali. Jadi 7 kali itu selain takbiratul ihram. Nah begitu. Tapi itu hukumnya sunnah hayat. Ya, sunnah hayat. Kalau ketinggalan bagaimana? Ketinggalan ya tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Kalau ketinggalan ya maklum, karena apa? Karena sholatnya jarang. Sholatnya jarang-jarang ya. Karena sholat itu kan ya setahun 2 kali, yaitu Idul Fitri, Idul Adha. Jadi kalau ada orang lupa takbirnya yang 7 kali maklum, barang doa kunut saja kadang-kadang banyak yang tiap hari saja orang banyak yang lupa ya. Kalau ngimami kadang-kadang atau sholat sendiri, doa kunut itu ketika subuh itu kadang-kadang lupa, padahal tiap-tiap hari. Apalagi ini yang setahun 2 kali. Jadi untungnya hukumnya hanya sunnah
hayat. Jadi tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Beda dengan orang meninggalkan kunut. Kalau meninggalkan kunut, orang itu disunnahkan untuk sujud sahwi. Dan kesimpulannya adalah pertama, sunniyatut takbiri fi sholatil idaini wa annahu fi raqatil ula sab'u takbiratin wa fi tsaniyati khamsu takbiratin. Jadi bahwa disunnahkannya takbir pada sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Pada rakaat pertama disunnahkan takbir 7 kali, pada rakaat kedua takbir 5 kali. Qala Malikun wa Ahmadu yukabbiru fil ula sab'an ma'a takbiratul ihram wa fi tsaniyati khamsan siwa takbiratul ihram. Jadi kalau menurut Imam Malik dan Imam Ahmad 7 kali itu bareng dengan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram juga dihitung. Jadi Allahu Akbar langsung dihitung 1, Allahu Akbar lagi 2. Nah, gitu. Ini kalau menurut Imam Malik dan Imam Ahmad. Nah, sedangkan yang 5 itu selain takbir berdiri. Wa qala Syafi'iyyu as-sab'u fil ula ghairu takbiratul ihram wal khamsu fi tsaniyati wa takbiratul qiyam. Kalau menurut Imam Syafi'i 7 takbir itu selain takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram enggak ditulis, enggak dihitung karena bukan termasuk 7 takbir yang disunahkan tadi. Dan ketika rakaat kedua 5 itu juga selain takbir intikal, takbir yang dari sujud kemudian berdiri. Wa qala Abu Hanifah arba'u takbiratin ma'a takbiratil ihram fil ula wa takbiratus ruku'i fi tsaniyati. Ini kalau menurut Imam Abu Hanifah malah tidak 7, hanya 4 takbir. Hanya 4 takbir pada rakaat pertama dan takbir ruku pada rakaat kedua. Nah, ini memang ya namanya ulama itu berbeda pendapat karena perbedaan situasi dan kondisi. Karena Imam Abu Hanifah itu di Irak. Di Irak itu jauh dengan Madinah yang sebagai pusat dalil. Ya, karena Nabi itu adanya di Mekah kemudian ke Madinah. Jadi makanya orang Madinah itu sampai-sampai menurut Imam Malik itu amalu ahli Madinah. Perilakunya orang penduduk Madinah itu bisa dijadikan dalil. Jadi termasuk salah satu masdarun min masadiril ahkam. Salah satu sumber dari beberapa sumber hukum itu adalah amalu ahli Madinah. Ini kalau pendapatnya. Saking banyaknya dalil itu berserakan di masyarakat itu. Lah sementara Irak itu Imam Abu Hanifah di Irak yang jauh dengan dalil. Ya. Lah ketika itu bukan kalau sekarang kan hari ini ada share-sharean apa bisa nyampe seluruh dunia. Ya. Tapi kalau dulu barang zaman itu maka dalil itu jarang di Irak itu. Makanya kemudian corak fikihnya Imam Malik itu cenderung
disebut sebagai ahlul hadis yang bersifat tekstual, sementara corak fikihnya Imam Abu Hanifah adalah kontekstual, yaitu rasional. Makanya sebutannya menjadi ahlur ra'yi atau madrasatul ra'yi. Kalau Imam Malik itu adalah madrasatul hadis. Nah, Imam Syafi'i itu belajar dua-duanya. Imam Syafi'i itu belajar kepada Imam Malik. Jadi beliau dari Mekah itu sudah alim, sudah jadi mufti. Ya. Kemudian belajar kepada Imam Malik. Belajar kepada Imam Malik itu sebelum berangkat itu sudah menghafalkan kitab Al-Muwatta. Nah, kitab Muwatta itu gedenya segini nih. Nah, segini ini. Saya pernah ngaji juga. Nah, segini ini kitabnya. Itu dihafal. Sama dengan beginilah, anak-anak mau mondok sudah hafal alfiyah duluan. Nah, kayak gitu. Dihafal di rumah. Nah, ini mau ngaji kepada Imam Malik sudah hafal kitab Muwatta duluan. Jadi ketika disuruh belajar, dia bilang, mohon maaf sudah hafal. Luar biasa Imam Syafi'i itu. Nah, makanya Imam Syafi'i itu setelah belajar kepada Imam Malik, belajar kepada Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu muridnya Imam Abu Hanifah. Karena Imam Syafi'i itu tidak ketemu dengan Imam Abu Hanifah. Wafatnya Imam Abu Hanifah berbarengan dengan lahirnya Imam Syafi'i. Jadi beliau ngajinya sudah kepada muridnya, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, jadi bagaimana mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik, beliau kuasai, kemudian beliau mencari jalan tengahnya. Makanya beliau menggunakan nalar, ia menggunakan dalil, iya. Makanya Imam Syafi'i terkenal dengan sebutan Nasirus Sunnati Waddin, yaitu orang yang menjadi penolong sunnah dan penolong agama. Mengapa? Karena sebelumnya itu kalau terjadi perdebatan antara kelompoknya mazhab Hanafi dan mazhabnya Imam Malik, itu mesti kalah. Itu kelompoknya Imam Malik itu kalah, yang pakai dalil itu kalah dengan yang kelompok rasional ini. Makanya Imam Syafi'i bisa memposisikan itu dengan baik. Makanya Imam Syafi'i bisa mengalahkan kelompok madrasatul ra'yi dan madrasatul hadis. Nah, al-muwalatu bainat takbirat, yaitu berarti harus takbirnya itu langsung Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar, Allahu Akbar, Allah lah gitu. Nah, lama-lama. Faqala Abu Hanifah wa Malikun yuwali bainat takbirati wa la yafsiduha bi dzikrin wa la du'ain wa yaskutul imamu hunayatan qadra ma yukabbirul makmum. Kalau menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, antara takbir itu tidak usah pakai doa, jadi diem saja Allahu Akbar. Kalau Imam Syafi'i kan, kalau kita mazhab Syafi'i Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah lagi. Kalau ini enggak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Jadi enggak ada, enggak pakai sela-sela itu, enggak pakai sela-sela doa. Wa qala Syafi'i wa Ahmad yafsidu baina takbirataini qadra ayatin la tawilatin wa la qasiratin. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Muhammad, di antara jarak antara takbir satu dengan takbir berikutnya itu adalah ada
seukuran bacaan satu ayat. Makanya kemudian kompensasinya adalah baca itu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu aja begitu antara takbir. Jadi Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Allahu akbar. Waqtalafa ashabu syafi'iyati fi ma yaqulu fi hadis sakta qala al-aksarun yaqulu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Jadi yang dibaca menurut kebanyakan dalam mazhab Syafi'i yang dibaca yaitu antara takbir satu dengan takbir berikutnya adalah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Wa qala ba'dhum yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang dibaca bukan itu, tapi yang dibaca adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa qalat al-Hanabilah yaqulu Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa sallallahu ala Muhammadin nabi wa alihi wa sallama tasliman katsira. Ini kalau dalam mazhab Hambali bacaannya adalah alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala Muhammadin nabi wa alihi wa sallam tasliman katsira. Nah, kemudian wal jumhurul ulama ala raf'il yadaini fi kulli takbiratin. Wa qala Abu Yusuf la yarfa'u yadayhi illa fi takbiratil ihram wa riwayatun an Malikin. Kemudian jadi kalau menurut jumhurul ulama ketika takbir itu disunahkan mengangkat tangan dari Allahu akbar, Allahu akbar, Allah, jadi gitu menurut mayoritas. Ada yang berpendapat yang mengangkat tangan hanya ketika takbiratul ihram saja. Ada yang memang ya pendapat itu macam-macam pokoknya.